Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fadila dengan NPM 211 055 20 10 80. Di sini saya akan menjelaskan cybercrime untuk memenuhi mata kuliah etika profesi yang diampu oleh dosen pengampu Abdurrahman Basad, Eskom Mkom. Terima kasih untuk Bapak Abdurrahman Basad yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang apa itu cybercrime. Apa sih itu cybercrime? Cybercrime atau yang biasa kita kenal dengan kejahatan cyber, yaitu tindakan ilegal yang dilakukan melalui teknologi komputer atau jaringan internet. Pelaku cyber menggunakan berbagai metode untuk merusak, mencuri, atau memanipulasi data, serta melakukan tindakan merugikan lainnya terhadap individu, organisasi, atau negara. Kejahatan cyber memiliki dampak besar pada keamanan data dan informasi pribadi, serta merugikan ekonomi, reputasi, dan keamanan. Itu mungkin pengertian singkat tentang cybercrime. Nah, apa saja sih jenis-jenis cybercrime? Yang pertama ada hacking, yang dimana akses ilegal ke sistem komputer untuk mendapatkan data atau mengubah informasi. Yang kedua ada phishing, upaya penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi atau finansial, seringkali melalui email atau situs palsu yang telah resmi. Misalnya dia mengirimkan link terhadap WA kita atau menelpon ke WA mengatasnamakan perusahaan atau organisasi lainnya. Paling banyak sering sih link gitu. Ketika kita klik link, maka data kita keretas semuanya. Biasa sih malware sih kalau link-link gitu. Kalau biasa phishing ini melalui telepon, kayak mewakili nama bank atau nama perusahaan gitu atau organisasi. Yang ketiga ada malware, penggunaan perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, dan trojan untuk merusak atau mencuri data pada sistem komputer. Keempat, identity theft atau pencurian identitas, pencurian informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau identitas untuk melakukan penipuan atau kejahatan. Yang kelima ada ransomware, yaitu menyerang sistem komputer dan menginskrip data korban dan meminta tebusan agar data bisa diakses kembali. Yang keenam ada cybertaxing, melacak atau melecehkan seseorang secara online, termasuk pengiriman pesan ancaman. Yang ketujuh adalah DDoS, Denial of Service Attack, membanjiri sistem atau server dengan lalu lintas data untuk membuatnya tidak bisa diakses. Jadi kayak mengebom sistem atau server gitu, mengebom pesan. Yang kedelapan ada online fraud atau penipuan online, penipuan bros internet yang mencakup penipuan belanja online, investasi palsu, dan skema Ponzi. Itu paling sering kita dapati di berbagai platform seperti Shopee, Blibli, enggak sih, Shopee, paling sering Shopee, terus di Tokopedia, nah, Shopee, paling sering Shopee aja sih kayaknya. Facebook juga, Facebook jualan online di Facebook, terus live streaming itu sering kali tuh kadang kena tipu. Terus di link-link gak jelas di sosmed TikTok atau Instagram kadang sering juga penipuan. Nah, cara mengatasi cyber gimana sih? Yang satu, keamanan teknis. Kita harus menjaga keamanan. Kita harus mengerti apa itu keamanan teknis pada sistem kita. Terus kita harus menggunakan password, harus sering update sistem OS. Terus kita harus banyak-banyak literasi atau memahami apa itu teknologi, kayak mana cara kita mengamankan data kita, data pribadi. Jangan mudah tertipu ketika seorang menelpon mengatasnamakan perusahaan, bank, atau organisasi lainnya. Biasanya keamanan teknis ini kita harus membackup data kita, memperketat sistem security di laptop kita atau media sosial kita agar tidak mudah diretas atau dicuri data-datanya.
Yang kedua ada edukasi pengguna. Kita mengedukasi cara mengatasi cyber itu, kita mengedukasi pengguna bahwasannya jika ada seseorang yang menelpon atas nama bank itu harus dihindari. Terus ada link-link yang nggak jelas, tiba-tiba ada pengiriman pesan, itu dihindari. Terus ada telepon-telepon yang nggak jelas, ketika kita angkat itu dihindari, karena bisa lewat dari telepon bisa tertas data-data kita. Terus kita harus memahami tentang malware agar server kita tidak diretas. Terus banyak-banyak memilah dan memilih berita-berita yang beradab. Yang ketiga, menjelaskan langkah hukum dan kebijakan. Jadi seorang yang melakukan kejahatan di dunia teknologi juga ada hukumnya gitu. Jadi kita harus mengedukasi tentang hukum dan kebijakan. Jadi jika kita mempunyai keahlian atau seorang yang tidak punya keahlian terus mendapatkan tindakan cyber atau pelakuan kejahatan di dunia teknologi, itu memiliki hukum. Jadi kita bisa melindungi data kita, dan orang yang ingin melakukan kejahatan bisa berpikir lagi. Keempat, kita mengedukasi dengan literasi digital, yaitu tanggung jawab seorang dalam menggunakan teknologi digital, agar setiap orang yang menggunakan teknologi digital memiliki tanggung jawab kepada dirinya masing-masing dan dunia mayanya masing-masing. Nah, contoh kasus yang sering terjadi saya memiliki dua contoh kasus. Yang pertama contoh kasus internasional terhadap cybercrime, yang kedua ada contoh kasus cybercrime di nasional atau di Indonesia. Yang pertama ada kasus WannaCry ransomware tahun 2017, yaitu malware jenis ransomware ini menyerang ribuan perusahaan di seluruh dunia, mengekskrip data di komputer dan terinfeksi dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses. Mereka memanfaatkan kerentanan di sistem operasi Windows dan menyebarkan secara tepat. Jadi dia menyebarkan virus malware, terus meminta tebusan untuk mengembalikan server atau akses terhadap jaringan teknologi tersebut. Yang kedua ada kasus phishing bank di Indonesia. Pada tahun 2020 banyak pengguna bank di Indonesia mengalami penipuan melalui email dan pesan yang berpura-pura berasal dari bank. Jadi seringkali phishing ini dilakukan di Indonesia, mengatasnamakan bank, perusahaan atau organisasi. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.